Seekor kuda diikat dengan ikatan terbaik di ubun-ubunnya. Senjata terbaik dalam sejarah adalah para prajurit penunggang kuda. Pasukan yang memiliki pasukan kuda yang terlatih, maka mereka akan menguasai medan pertempuran. Maka pasukan berkuda atau kavaleri, mereka adalah senjata-senjata terbaik di masa pertengahan. Dalam sejarah tidak ada prajurit-prajurit penunggang kuda yang seperti para penunggang kuda Muslim. Maka prajurit-prajurit penunggang kuda terbaik dalam sejarah adalah orang-orang Muslim. Maka jika Anda membaca tentang penunggang-penunggang kuda terbaik dalam sejarah, Anda akan mendapati bahwa penunggang kuda terbaik adalah para penunggang kuda dari Daulah Mamlukiyah di Mesir dan para penunggang kuda Akinji dari Daulah Utsmaniyah di Turki, dan juga para penunggang kuda dari Daulah Ayyubiyah dan Khilafah Rashidah. Dan penunggang kuda terbaik selanjutnya adalah penunggang kuda dari Mongol yang sebagian nantinya menjadi orang-orang Muslim. Maka keterampilan berkuda adalah bagian dari kebudayaan orang-orang Muslim dari masa ke masa. Kali ini kita akan membahas tentang kemampuan berkuda orang-orang Muslim dan bagaimana orang Muslim mampu menguasai dunia dengan kemampuan berkuda mereka. Karena seorang Muslim dengan pasukan kuda dan pedangnya, laksana kematian itu sendiri. Selamat datang di strategi-strategi perang umat Islam. Selamat datang di pembahasan tentang prajurit-prajurit penunggang kuda terbaik umat Islam. Seorang penunggang kuda Muslim bukan hanya orang biasa yang menaiki kuda. Jika urusannya hanya mengendalikan kuda, maka mungkin orang-orang Romawi dan Persia mampu mengalahkan mereka. Karena orang-orang Romawi dan Persia lebih banyak melakukan latihan dan lebih terlatih daripada pasukan-pasukan lain di dunia. Dan persenjataan mereka jauh lebih lengkap. Namun jika kita melihat prajurit-prajurit penunggang kuda umat Islam, kita akan melihat bahwa mereka bukanlah prajurit-prajurit yang terlatih secara sistematis. Demikian juga peralatan perang mereka. Juga aksesoris kuda-kuda mereka juga sangat sederhana. Memang bukan berarti pasukan-pasukan dari kekaisaran-kekaisaran besar yang ditaklukkan umat Islam adalah pasukan-pasukan yang lemah, seperti pasukan kekaisaran Persia, kekaisaran Romawi, dan kekaisaran Mongol. Tidak mungkin pasukan yang lemah mampu membangun sebuah kekaisaran. Lalu bagaimana pasukan-pasukan Muslim mampu mengungguli dan menaklukkan pasukan-pasukan dari kekaisaran-kekaisaran besar tersebut? Keunggulan pasukan-pasukan Muslim adalah dalam keyakinan dan iman mereka yang sangat kokoh dan keberanian mereka menghadapi kematian, dan semangat musuh-musuh mereka untuk bertahan hidup. Para prajurit penunggang kuda Muslim memiliki kecepatan yang luar biasa dalam penyerangan. Mereka juga memiliki kecepatan yang luar biasa saat mundur dan saat menutup celah-celah di dalam barisan pasukan. Dan di masa Islam, pasukan-pasukan berkuda ini memiliki pengaruh yang lebih kuat lagi. Mereka merupakan halilintar yang menyerang dengan sangat cepat, yang tidak dapat dibendung oleh apapun. Meskipun panah-panah berdatangan laksana hujan, mereka tetap maju ke depan dan menyerang. Meskipun satu demi satu kawan-kawan mereka berjatuhan menghadapi kematian, mereka tetap maju menyerang bersamaan dengan gema takbir, Allahu Akbar. Ketakutan pun menyebar di dalam hati musuh-musuh Islam. Dengan demikian, pasukan Muslim pun menjadi semakin siap untuk menaklukkan pasukan. Maka para prajurit penunggang kuda pun berubah menjadi senjata penakluk yang sangat kuat dan mampu membelah pasukan musuh. Pasukan berkuda ini mampu menciptakan lubang-lubang yang besar di dalam barisan musuh. Maka selanjutnya, pasukan pejalan kaki pun akan datang di belakang mereka dan melakukan penyerangan selanjutnya.
Dengan demikian pasukan musuh pun dapat dihancurkan. Inilah strategi perang orang-orang Muslim yang digunakan selama lebih dari 1000 tahun. Dan selama lebih dari 1000 tahun, tidak ada musuh Islam yang mampu menghentikan pasukan-pasukan Muslim dengan strategi tersebut. Hingga nantinya orang-orang Eropa berhasil menghentikan pasukan berkuda orang-orang Muslim dari Daulah Utsmaniyah di masa lemah Daulah Utsmaniyah. Dan nantinya di bagian akhir dari pembahasan ini kita akan membahas juga penemuan-penemuan lain yang penting yang berkaitan dengan perkembangan strategi perang umat Islam. Sebuah penemuan yang akan membuat Anda terkejut. Maka tonton video ini sampai akhir. Sekarang izinkan saya membahas tentang 10 penunggang kuda terbaik dalam sejarah Islam. Membuat daftar 10 penunggang kuda terbaik bukanlah hal yang mudah. Karena sejarah Islam dipenuhi dengan para prajurit terbaik dan penunggang-penunggang kuda terbaik. Dan tidak mungkin menyebutkan seluruh prajurit-prajurit tangguh tersebut dalam satu video. Maka kami berharap hal itu dapat dimaklumi. Posisi ke-10. Di posisi 10 ada Diror bin Azwar, yang oleh musuh-musuhnya dijuluki sebagai setan berdada terbuka. Diror bin Azwar masuk Islam setelah Fathu Mekah dan dia pun menjadi muslim yang baik. Dia adalah orang yang sangat kaya. Disebutkan bahwa dia memiliki 1000 unta. Tapi dia meninggalkan semua itu untuk bergabung dengan Rasulullah SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, dia beruntung dalam jual belinya. Dan setelah itu Diror tidak pernah turun dari kuda tempurnya sama sekali. Dia memiliki pengalaman yang tidak terhitung dalam pertempuran, seperti pertempuran Riddah melawan orang-orang kafir. Dia merupakan salah satu dari pasukan khusus yang dibentuk oleh Khalid bin Walid. Saat pertempuran Yarmuk, namanya menjadi sangat terkenal. Dia membuka baju tempurnya dan bertempur dengan bertelanjang dada. Maka sejak saat itu dia dikenal dengan sebutan setan yang bertelanjang dada. Para musuhnya menyangka bahwa Diror bukanlah manusia, karena tidak mungkin ada manusia yang melakukan hal seperti itu. Maka ketika para musuh mendengar suara takbirnya, para musuh pun segera kabur dan melarikan diri di hadapan Diror. Teriakannya laksana lonceng kematian. Dan ketika pasukan kematian berkumpul di belakang Ikrimah bin Abi Jahal dan mereka semua mengumumkan bahwa mereka telah siap untuk wafat di jalan Allah, tidak ada satupun yang selamat dari pasukan tersebut kecuali Diror bin Azwar, meskipun luka-luka membekas di seluruh tubuhnya. Sebagian sumber menyatakan bahwa Diror seorang diri menghabisi 1000 prajurit musuh dalam peristiwa Yarmuk. Meskipun demikian, tidak ada satu orang pun dari prajurit musuh yang mampu menghabisi nyawanya. Diror wafat karena terkena wabah amwas di wilayah Yordania. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Diror bin Azwar, prajurit telanjang dada yang menaklukkan pasukan kekaisaran Romawi. Diror bin Azwar radhiyallahu anhu. Posisi 9. Di posisi 9 ada Tulaihah bin Khuwailid al-Usdi. Tulaihah adalah seorang pemuka kabilah Us. Kabilah Us adalah salah satu kabilah yang paling berani di kalangan bangsa Arab. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Tulaihah al-Usdi pernah mengaku sebagai nabi. Namun setelah itu dia ditaklukkan oleh pasukan Khalid bin Walid, dan kemudian dia bertaubat dan sepenuhnya menjadi seorang muslim yang baik. Dan dia pun merasa sangat menyesal atas apa yang telah dia lakukan. Maka Tulaihah pun berusaha menutup dosa-dosa masa lalunya. Dia pun mencari kesempatan untuk dapat wafat sebagai syahid di jalan Allah, sehingga dia dapat masuk surga tanpa hisab. Maka di setiap pertempuran Tulaihah menerjang pasukan musuh dengan penuh semangat dan dengan keberanian yang luar biasa. Karena yang dia cari adalah syahadah, agar dia dapat wafat sebagai syahid.
Tulaiha memiliki peran dan keberanian yang sangat penting di dalam peristiwa Qadisiyah. Sebagian sejarawan menggambarkan keberanian Tulaiha dengan gambaran yang luar biasa dalam perang Qadisiyah. Dijelaskan bahwa salah satu penyebab kemenangan umat Islam adalah Tulaiha bin Khuwailid dan kabilahnya Bani Usd. Dan salah satu bukti keberanian Tulaiha dalam peristiwa Qadisiyah, saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas ingin mengutus prajurit Muslim untuk menawan salah satu prajurit Persia untuk mencari informasi tentang pasukan Persia. Maka Tulaiha pun menyatakan kesiapannya untuk menjalankan misi tersebut. Selain Tulaiha, ada satu prajurit lain yang menyatakan siap, yaitu Amru bin Mu'di Yakrub. Namun ketika keduanya melihat markas orang-orang Persia, mereka kaget melihat ratusan ribu prajurit Persia sudah berada di dalam markas tersebut. Maka saat itu Amru bin Mu'di Yakrub pun menyatakan bahwa misi tersebut adalah misi yang mustahil. Amru mengatakan, "Pulanglah wahai saudaraku dan jangan kau bunuh dirimu." Namun Tulaiha menolak untuk pulang ke markas sebelum menjalankan misinya. Maka dengan sangat berani, Tulaiha masuk ke markas orang-orang Persia. Dia pun menerobos ke tengah kemah orang-orang Persia dan kemudian melakukan penyerangan. Akhirnya pasukan Persia pun berusaha menangkap dan mengejar Tulaiha. Tulaiha pun lari dari kejaran para pasukan Persia. Di belakang Tulaiha ada 3 orang prajurit yang mengejarnya. Tulaiha pun membunuh 2 orang prajurit Persia dan menawan orang yang ketiga. Tulaiha pun meletakkan tawanannya di atas kudanya. Dan setelah itu dia kembali ke markas orang-orang Muslim. Maka setelah itu, Sa'ad pun bertanya kepada tawanan Persia tersebut tentang keadaan pasukan Persia. Sa'ad kemudian bertanya kepada prajurit Persia tersebut tentang Tulaiha. Maka prajurit Persia itu berkata, "Sungguh aku tidak pernah melihat ada orang seperti dia. Prajurit ini, yaitu Tulaiha, telah membunuh 2 orang yang merupakan prajurit-prajurit terbaik Kekaisaran Persia. Demi Tuhan, orang ini, yaitu Tulaiha, senilai dengan 1000 prajurit." Dan dalam peristiwa Nahawan, saat itu Tulaiha diberikan tugas untuk mengintai dan melihat kondisi pasukan Persia. Maka Tulaiha menjadi pemandu jalan dalam peristiwa Nahawan. Dan dalam perang Nahawan, Tulaiha menunjukkan keberanian dan semangat juang yang luar biasa. Perjuangan yang belum pernah disaksikan bangsa Arab sebelumnya. Hingga akhirnya Tulaiha mendapatkan apa yang dia impikan, yaitu wafat sebagai syahid di jalan Allah. Maka Tulaiha bin Khuwailid al-Usdi wafat sebagai syahid bersama sahabatnya Amru Mu'di Yakrub dalam peristiwa Nahawan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Tulaiha bin Khuwailid, seorang pejuang yang bertaubat. Banyak orang yang menghabiskan usianya dalam ketaatan lalu wafat dalam kemaksiatan. Sedangkan Tulaiha sempat berada dalam kemaksiatan dan menjadi nabi palsu, namun wafat sebagai pejuang muslim yang gagah berani dan wafat sebagai syahid di jalan Allah. Dosa yang membawa kepada taubat dan surga bisa jadi lebih baik daripada ketaatan yang berujung kepada kesombongan dan neraka. Posisi 8. Di posisi ke-8 ada sahabat dekat Nabi Muhammad SAW, pembuka benteng Babylon, Zubair bin Awam. Zubair masuk Islam di usia 12 tahun, dan dia merupakan orang keempat yang masuk Islam. Ibunya sangat keras terhadap Zubair, hingga akhirnya dia tumbuh menjadi seorang pejuang yang sangat kuat. Dan itu memang niat dari ibunya, untuk menjadikannya seorang muslim yang tangguh. Zubair dianggap sebagai salah satu prajurit Arab terbaik. Dia termasuk dalam 4 orang prajurit Arab yang mampu memainkan 2 pedang di atas kuda dan mengendalikan kuda dengan kedua kakinya. Dan dia merupakan orang pertama yang menarik pedang dari sarungnya dalam sejarah Islam, yaitu ketika Zubair mendengar bahwa Nabi Muhammad telah dibunuh.
Maka kemudian Zubair pun keluar dari rumahnya dan mengeluarkan pedangnya. Kemudian Zubair bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya, "Ada apa denganmu wahai Zubair?" Maka Zubair pun menjawab, "Aku mendengar bahwa engkau dibunuh." Nabi Muhammad kemudian berkata, "Lalu apa yang engkau inginkan?" Maka Zubair pun berkata, "Aku akan menantang seluruh penduduk Mekah." Mendengar itu, para pemimpin kafir di Mekah menjadi gentar. Padahal saat itu, usia Zubair bin Awam masih 15 tahun. Dan Zubair merupakan sahabat yang tidak pernah absen dari setiap peperangan. Zubair merupakan salah satu komandan pasukan Muslim dalam peristiwa Badar. Zubair juga menjadi pembawa bendera pasukan Muhajirin dalam peristiwa Fathu Mekah. Zubair juga selalu menjadi tokoh penting dalam setiap perang-perang umat Islam. Dia pun menjadi bagian dari majelis permusyawaratan khalifah. Saat Amr bin As berjuang membuka Mesir, Amr bin As menghadapi kesulitan dalam menghadapi pasukan Romawi yang berjumlah puluhan ribu orang. Sedangkan pasukannya hanya sejumlah 3,5 ribu prajurit. Maka setelah itu Amr bin As pun mengirimkan surat kepada Umar bin Khattab untuk meminta pasukan bantuan. Umar bin Khattab pun mengirimkan surat balasan, "Aku telah kirimkan untukmu pasukan bantuan terdiri dari 4 komandan, yang masing-masing senilai 1.000 orang. Dan salah satu dari mereka adalah Zubair bin Awam." Saat Zubair telah berada di Mesir, Zubair bin Awam melihat para prajurit Muslim seperti tidak bersemangat dalam pengepungan benteng Babylon di Mesir. Zubair pun berkata, "Kalian kenapa? Apakah kalian sudah puas dengan kehidupan dunia?" Zubair pun mengangkat pedangnya kemudian memanjat benteng Babylon sambil berteriak, "Allahu Akbar." Saat itu orang-orang Romawi kaget mendengar gema takbir umat Islam. Dan mereka mengira bahwa benteng telah dikuasai umat Islam. Maka orang-orang Romawi pun segera kabur dan melarikan diri. Zubair pun turun masuk ke dalam benteng dan membuka pintu benteng untuk umat Islam. Zubair bin Awam wafat dalam peristiwa Jamal saat terjadi fitnah dalam hal wafatnya Utsman bin Affan. Posisi ketujuh. Di posisi ketujuh ada seorang pejuang Muslim yang jika dia berada di dalam satu pasukan tersebut, maka pasukan tersebut tidak akan dapat dikalahkan. Dia adalah Al-Qa'qa' bin Amru At-Tamimi. Tidak ada pasukan yang kalah saat di dalam pasukan itu ada Al-Qa'qa'. Pejuang Muslim yang satu ini tidak mungkin habis pembahasannya dalam hitungan menit. Jika Anda melihat peristiwa Yarmuk, Anda akan mendapatinya berkeliling dan menguasai medan pertempuran. Jika Anda membuka sejarah perang Qadisiyah, Anda akan mendapatinya menantang para panglima Persia. Dia juga memiliki peran penting dalam peristiwa Nahawan dan peristiwa Qadisiyah. Dialah yang berjasa menghabisi panglima perang Persia Bahran. Ksatria Muslim ini menginjak kakinya hingga Bahran takluk tidak berdaya. Takluk pula di hadapannya orang-orang Romawi. Selama 10 tahun, Al-Qa'qa' adalah komandan kavaleri terbaik umat Islam setelah Khalid bin Walid. Ksatria Muslim ini membunuh para pengawal istana sendirian dalam pertempuran Yarmuk. Padahal mereka adalah petarung terbaik di dalam kekaisaran Bizantium. Dan dia membunuh para pemimpin Persia berturut-turut dalam duel 1 lawan 1 selama beberapa jam sebelum dimulainya pertempuran Qadisiyah. Al-Qa'qa' sering menjadi faktor penentu kemenangan umat Islam, seperti di dalam peristiwa Qadisiyah, dan dalam penaklukan Damaskus, dan dalam peristiwa Nahawan, dan puluhan pertempuran lainnya. Tidak ada biografi sahabat Nabi yang penuh dengan pertempuran seperti biografi Al-Qa'qa' bin Amru At-Tamimi. Dan sebagian kaum Syiah menganggap bahwa dia adalah karakter fiktif yang tidak ada di dunia nyata. Kita harus hapus semua kecurigaan tentang dia, karena dia adalah salah satu pahlawan terbaik umat Islam,
Penaklukan Mesir adalah pertempuran terakhir Al-Qa'qa'. Dia membantu Amr bin As untuk membuka Mesir, dan dia tinggal di sana sampai dia meninggal. Kemudian dia dimakamkan di desa Manzala di provinsi Daklia di Mesir. Semoga Allah merahmati pembantai Romawi dan Persia, Al-Qa'qa' bin Amru At-Tamimi. Tempat ke-6. Mari kita cukupkan pembicaraan tentang Al-Qa'qa' di Nahawan, dan kita lanjutkan dengan Panglima Muslim di posisi ke-6. Dia adalah Amirul Mukminin, salah satu pemimpin terbaik umat Islam dalam sejarah. Dia adalah pembeda antara hak dan batil. Selamat datang di pembahasan tentang Al-Faruq, pembeda dalam umat Islam. Umar bin Khattab. Semoga Allah meridhoi Umar bin Khattab. Kita sudah mengenal Umar bin Khattab dan tidak perlu lagi kita memperkenalkan siapa Umar bin Khattab. Sebelum Islam, Umar bin Khattab adalah duta dan diplomatnya Quraisy dan pembelanya dan prajuritnya. Dia adalah salah satu ksatria paling berani di kalangan Quraisy, selain Khalid bin Walid yang sangat dihormati karena kekuatan dan keterampilannya. Dan setelah Umar bin Khattab masuk Islam, Rasulullah berbicara lantang dan berdakwah dengan terang-terangan. Kaum muslim keluar dalam dua barisan. Pemimpin di barisan yang pertama adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, dan pemimpin di barisan kedua ialah Umar bin Khattab. Saat itu tidak ada orang-orang musyrik yang berani menghentikan barisan orang-orang muslim tersebut. Saat tiba waktu hijrah, semua orang hijrah pada malam hari agar tidak dicegah oleh orang-orang kafir, kecuali Umar bin Khattab yang berteriak di hadapan Ka'bah di siang bolong. Umar berkata, "Barang siapa yang ingin menjanda istrinya dan putranya yatim piatu, temui saya di belakang lembah itu." Tidak ada yang menggerakkan kakinya untuk menghadang Umar saat dia hijrah. Umar bin Khattab merupakan salah satu pemimpin terbaik dalam sejarah dunia. Umar juga menjadi salah satu komandan pasukan muslim dalam perang Uhud saat umat Islam berjuang menahan serangan orang-orang kafir. Umar bin Khattab juga merupakan salah satu pemimpin pasukan muslim dalam perang Khandaq dan juga dalam peristiwa Fathu Makkah, Hunain, dan berbagai perang lainnya. Perang-perang Umar bin Khattab tidak terhitung jumlahnya. Umar bin Khattab adalah tokoh terpenting kedua di antara para sahabat setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di masa Umar bin Khattab, umat Islam berhasil membuka negeri Syam, Irak, Iran, Mesir, dan Turki Selatan, dan berbagai negeri lainnya. Semoga Allah mengampuni Al-Faruq, ksatria Islam dan penakluk dunia, Umar bin Khattab. Posisi kelima. Pemegang posisi kelima, penakluk tentara salib dan penakluk Yerusalem, An-Nasir Salahuddin Al-Ayyubi. Jika Anda adalah salah satu pengikut channel ini, Anda tahu betapa cerdiknya Salahuddin dalam perencanaan dan taktik militer. Selain itu, Salahuddin Al-Ayyubi merupakan salah satu dari panglima perang paling terampil di dalam sejarah umat Islam. Panglima perang ini memanipulasi dua ksatria tentara salib. Sultan Salahuddin memiliki sejarawan pribadi sendiri. Sejarawannya ini mengatakan bahwa Sultan Salahuddin sering berlatih dengan para pengawalnya, dan tidak ada yang pernah bisa mengalahkan Sultan Salahuddin dalam latihan. Dan dia adalah satu-satunya orang yang selamat dari upaya pembunuhan berkali-kali, bahkan mencapai puluhan kali usaha pembunuhan. Karena begitu ada yang mencoba membunuhnya, dia akan langsung dibunuh oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Maka tidak ada yang bisa membunuhnya. Diriwayatkan di dalam salah satu upaya pembunuhan terhadap Sultan Salahuddin yang dilakukan oleh 4 orang pasukan Hasasin yang merupakan gerakan pemberontak. 4 orang masuk ke dalam tenda Sultan Salahuddin untuk membunuhnya ketika dia sedang tidur. Pasukan Hasasin ini bergerak atas perintah Raja Tentara Salib. Tapi saat pengawal Salahuddin merasakan ada gerakan yang aneh di tenda Sultan Salahuddin, mereka pun buru-buru masuk ke dalam tenda dan menemukan Sultan Salahuddin berdiri tegak di tengah tenda
dan di sekelilingnya ada 4 mayat yang tenggelam dalam darah. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bukan hanya seorang penguasa atau panglima perang yang brilian, melainkan dia adalah salah satu kesatria muslim terbaik dalam sejarah. Sultan Salahuddin mampu mendirikan sebuah pasukan yang terdiri dari para kesatria yang tangguh yang belum pernah ada sebelumnya di dunia, yang dikenal dengan pasukan Ayyubiyah. Pasukan ini kemudian memusnahkan tentara salib di berbagai tempat di dunia Islam. Pasukan ini berhasil menghabisi 30.000 tentara salib di Perang Hittin dan menangkap 30.000 yang lain. Ini adalah salah satu pasukan terbaik muslim dalam sejarah. Semoga Allah merahmati sang elang timur dan pembebas Yerusalem, An-Nasr, Yusuf bin Najmuddin Ayyub alias Salahuddin Al-Ayyubi. Posisi keempat. Di posisi keempat ada paman Rasulullah, singa Islam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Semoga Allah meridhoinya. Hamzah tidak pernah kalah dalam pertarungan, meskipun akhirnya beliau terbunuh karena lemparan tombak saat beliau sedang lengah. Disebutkan dalam kitab sirah bahwa Hamzah pernah bergulat dengan singa di alam liar, dan dia mengenakan kulit singa yang tewas di tangannya di padang pasir. Para musyrik di Mekah bersembunyi dari tatapannya karena kekuatannya dalam kebenaran. Dan ketika dia mengetahui bahwa Abu Jahal telah menghina keponakannya, yaitu Muhammad SAW, Hamzah menemui Abu Jahal di tempat keluarganya berkumpul. Hamzah menemui Abu Jahal di tengah kaumnya dari Bani Makhzum. Maka kemudian Hamzah memukul wajah Abu Jahal dengan busurnya hingga wajahnya terluka. Hamzah pun berkata, "Apakah engkau menghina Muhammad, padahal aku juga meyakini agamanya? Semua yang dikatakan Muhammad juga dikatakan olehku." Tindakan Hamzah benar-benar membuat takut semua yang hadir. Dan Utbah bin Rabi'ah berkata, "Demi Tuhan, betapa mulianya Islam setelah Islam dimuliakan oleh Hamzah." Yang aneh adalah bahwa Abu Jahal saat itu tidak bisa menatap Hamzah, padahal dia berada di tengah-tengah kaumnya. Dan dalam perang Badar, Hamzah membawa bendera muslim. Kitab-kitab sirah menyebutkan bahwa Hamzah bertarung dengan 2 pedang. Berat pedangnya masing-masing adalah 18 kg. Pedang ini disimpan di Museum Sejarah Islam. Anda bisa membayangkan bagaimana kekuatan Hamzah. Semoga Allah meridhoinya. Seandainya bukan karena fakta bahwa Wahsy membunuhnya dengan cara yang curang dan dengan cara yang pengecut, tentu Hamzah akan mampu menghabisi Wahsy jika mereka bertarung dalam pertarungan terbuka. Dengarkanlah pengakuan Wahsy. Wahsy berkata, "Aku melemparkan tombakku ke arahnya." Dan ketika Wahsy melihat wajah Hamzah dan amarahnya, beberapa langkah Hamzah masih mampu berjalan ke arahku, dan hatiku ketakutan. Dan jika bukan karena dia jatuh ke tanah setelah aku melemparnya dengan tombakku, mungkin aku sudah dihabisi. Dan Rasulullah SAW sangat sedih atas kematian pamannya Hamzah, dan sangat jarang suara tangisan terdengar dari Rasulullah. Namun saat Hamzah, paman beliau wafat, sang utusan Tuhan menangis karena kesedihan yang mendalam. Semoga Allah merahmati pemimpin para syuhada dan singa Islam, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Posisi ketiga. Di urutan ketiga ada menantu Rasulullah sekaligus sepupu beliau, orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Salah satu tokoh penting dari As-Sabiqun Al-Awwalun, dia adalah Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah meridhoinya. Meskipun usianya masih muda, dia adalah salah satu kesatria yang paling terampil dalam sejarah Islam. Dia juga mampu bertarung dengan kedua pedangnya dan mengarahkan kudanya dengan kakinya. Ali menghabisi Al-Walid bin Al-Dida, seorang tokoh Quraisy dalam duel individu, saat masih berusia 22 tahun dalam peristiwa Perang Badar. Dan dalam Perang Khandaq datanglah salah satu ksatria Arab terbesar, Amr bin Lut. Dia berteriak kepada orang-orang muslim. Dia berkata, "Siapa yang siap berduel?" Ali bin Abi Thalib mendatanginya dan berkata,
saya mengundang Anda untuk masuk Islam." Amr bin Lut menolak, dan dia berkata bahwa saya mengundang Anda untuk berduel. Lalu Amr bertanya, "Kenapa keponakanku? Demi Tuhan, aku tidak ingin membunuhmu." Namun Ali berkata, "Tapi aku bersumpah aku ingin membunuhmu." Dan memang duel pun akhirnya terjadi, dan dalam duel tersebut Ali mampu membunuhnya. Dan dalam penaklukan Khaybar saat umat Islam berusaha menguasai benteng orang-orang Yahudi, saat itu umat Islam menghabiskan waktu yang cukup panjang dalam pengepungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu berkata, "Aku akan memberikan bendera besok kepada laki-laki yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya." Saat itu para sahabat ingin menjadi orang yang diberikan bendera tersebut. Dan keesokan harinya Nabi berkata, "Di mana Ali?" Kemudian Nabi berkata kepada Ali, dia mengatakan, "Jalankan pasukanmu sampai engkau datang ke halaman mereka. Turun di halaman mereka, lalu ajak mereka untuk masuk Islam. Dan beritahu mereka apa yang harus mereka lakukan dan apa saja hak-hak Allah. Jika engkau mampu untuk membimbing satu orang saja menuju jalan Allah melalui dirimu, itu lebih baik dan lebih berkah bagimu." Ini menunjukkan keutamaan Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah meridhoinya. Setelah itu Ali bin Abi Thalib melaksanakan perintah Nabi Muhammad. Ali mengajak orang-orang Yahudi untuk masuk Islam. Dan setelah mereka menolak, Ali pun mengambil tindakan tegas dan menyerbu benteng mereka. Dan itu adalah sebuah penaklukan yang berhasil dengan izin Allah. Ali bin Abi Thalib adalah seorang perencana militer dan ahli strategi perang. Dia merupakan penasehat pertama Umar bin Khattab. Sebagian orang menyatakan bahwa Umar menginginkan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah setelah dirinya. Tapi menjelang wafat, Umar tidak mengungkapkan apapun, dan urusan kepemimpinan umat Islam pun diputuskan melalui musyawarah di kalangan umat Islam. Semoga Allah memberkati sepupu Rasulullah, khalifah umat Islam yang keempat dari keempat khalifah terbaik umat Islam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, dan khalifah keempat yang saleh. Semoga Allah meridhoi mereka semua. Posisi kedua. Di posisi kedua ada Baybars al-Bundukdari, panglima perang muslim yang selalu tampil di depan. Beberapa sejarawan memberitahu kita bahwa Baybars merupakan petarung terhebat yang pernah muncul dalam sejarah umat manusia. Prajurit terkuat di antara semua prajurit Mamluk sepanjang sejarah mereka. Sultan Saifuddin Qutuz memaafkan dan kemudian membawanya kembali ke Mesir. Saifuddin Qutuz menyerahkan kepemimpinan pasukan utama Daulah Mamlukiyah kepada Baybars. Dia tahu bahwa Baybars adalah kunci kemenangan umat Islam, karena kekuatan terbesar umat Islam ada di tangannya. Meskipun tentara muslim di Ain Jalut saat itu berjumlah 40.000 prajurit, namun Baybars melakukan penyerangan-penyerangan dadakan yang mustahil dan tidak dapat dibayangkan oleh pikiran. Dia menghabisi pasukan Mongol di Gaza seluruhnya. Dan di Ain Jalut, bangsa Mongol mengira bahwa tentara muslim yang dibawa Baybars adalah seluruh tentara umat Islam. Tapi Baybars mampu menandingi pasukan Mongol. Bahkan pasukan kecilnya terlihat cukup kuat saat menghadapi pasukan Mongol, hingga tentara muslim lainnya tidak harus ikut campur. Pasukan Baybars akhirnya berhasil memancing pasukan Mongol untuk masuk ke lembah, ke dalam perangkap yang sudah disiapkan umat Islam di Ain Jalut. Hingga akhirnya, tentara Mongol benar-benar dihancurkan. Ketika Saifuddin Qutuz turun dari kaki gunung, sisa tentara muslim pun muncul dan mendatangi bangsa Mongol. Maka masuklah pasukan Mongol ke dalam perangkap. Pasukan muslim menghabisi tentara Mongol sepenuhnya, hingga tidak ada yang tersisa dari mereka, satu orang pun. Dan setelah itu Baybars menghancurkan kesultanan bangsa Mongol dalam pertempuran-pertempuran lanjutan. Baybars juga berjasa membebaskan negeri Syam dan Palestina dari tentara salib, sehingga pasukan salib sepenuhnya pergi dan tidak seorang pun tersisa di tanah Syam dan Palestina. Di hadapan Baybars, pasukan Mongol dan pasukan salib menjadi seperti batu yang dilempar di pinggir jalan. Semoga Allah merahmati panglima perang paling berani, rajanya para ksatria muslim, penakluk pasukan salib.
yang mengalahkan bangsa Mongol dan tentara salib Sultan Az-Zahir Baibars. Posisi pertama. Di posisi pertama tidak diperdebatkan lagi adalah Saifullah Al-Maslul Khalid bin Walid. Khalid bin Walid bukan hanya ksatria terhebat yang dikenal dalam sejarah Islam, bahkan dia adalah pejuang terhebat yang dikenal dalam sejarah umat manusia. Ya, komandan militer terhebat dalam catatan sejarah umat manusia. Tidak ada yang dapat menandinginya. Prajurit pemberani ini nilainya sama dengan seluruh pasukan. Dan mengapa tidak? Nabi Muhammad SAW pernah berkata tentang dia, Khalid bin Walid adalah pedang dari pedang-pedang Allah. Khalid bin Walid menunjukkan kekuasaan Allah yang luar biasa di hadapan kaum musyrik dan orang-orang kafir. Khalid adalah mesin pembasmi bagi orang kafir dan musyrik. Bahkan saat bergulat dengan Umar bin Khattab, Khalid pun pernah mengalahkan sang khalifah. Khalid, sang pedang Tuhan, selalu selamat. Tidak ada yang mampu mematahkannya dalam pertempuran dan membunuh Khalid bin Walid. Sebagian besar pemimpin bangsa Persia dan Romawi habis di tangan Khalid dan pasukannya. Sampai-sampai orang-orang Persia dan Romawi harus mengandalkan baris kedua dari para pemimpin mereka untuk memimpin kedua kekaisaran. Sehingga dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat jatuh dua kerajaan besar tersebut dalam waktu kurang dari 2 tahun, setelah mereka bersaing untuk menguasai dunia selama lebih dari 1000 tahun. Dan dalam pertempuran Yarmuk, Khalid bin Walid dan pasukannya harus menghadapi pasukan berjumlah 1/4 juta prajurit. Khalid bin Walid tidak pernah kalah dalam pertempuran dan tidak pernah menyerah hingga Allah membukakan kota tersebut untuknya. Khalid adalah pedang Tuhan yang tidak diragukan lagi. Dia adalah pejuang dan ksatria terhebat, pemimpin dan ahli strategi perang yang dikenal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan Khalid Saifullah Al-Maslul atas musuh-musuh Allah. Seorang ksatria muslim adalah senjata terhebat di dunia. Dengan itu umat Islam menguasai medan-medan pertempuran selama lebih dari 1000 tahun. Dan itu adalah dilema bagi bangsa Eropa dalam perang mereka melawan umat Islam. Kekuatan umat Islam terletak pada kavaleri muslim, para penunggang kuda yang kuat dan berani. Orang-orang Rusia berkata tentang pengalaman mereka melawan tentara Utsmani. Kavaleri Utsmani memanipulasi kami dan mereka membunuh kami sambil tertawa, dan mereka berlomba-lomba siapa yang menangkap kita lebih dulu. Dan kami di hadapan mereka bukan apa-apa. Itu adalah tingkat keunggulan yang dicapai oleh para prajurit muslim. Dan orang-orang Eropa mulai memikirkan solusinya. Mereka mencari cara untuk mengalahkan para prajurit muslim yang begitu kuat. Dan mereka menyadari bahwa solusinya adalah dengan tidak masuk ke medan pertempuran secara langsung. Karena itu, akan membuat mereka putus asa. Mereka telah mencoba selama berabad-abad dan mereka tidak berhasil. Maka mereka mulai memikirkan penggunaan senjata api. Tapi senjata api cenderung lebih lambat untuk mematahkan ksatria muslim yang menyerang dengan sangat cepat. Mereka pun memutuskan untuk membuat garis tentara yang melindungi mereka sambil bertahan dengan melemparkan tembakan untuk memukul sejumlah besar prajurit yang dapat mereka tembak. Tapi ini juga tidak akan menghentikan kavaleri muslim yang menakutkan. Mereka pun menyadari bahwa mereka membutuhkan senjata api yang dapat menembakkan banyak tembakan berturut-turut sampai mereka dapat menghentikan para ksatria muslim agar tidak maju ke arah mereka. Sampai akhirnya mereka menciptakan senapan mesin. Senjata ini pun menjadi sangat dikenal dan senjata ini menjadi lonceng kematian bagi kavaleri muslim. Dan keadaan pun berbalik. Umat Islam di seluruh dunia pun sedikit demi sedikit dikuasai oleh orang-orang barat. Ini adalah kejutan yang saya siapkan untuk Anda di akhir video ini. Pemirsa yang budiman, kita perlu tahu bahwa senapan mesin diciptakan untuk menghabisi nenek moyang kita umat muslim. Dan setelah penyebaran senapan mesin, kavaleri menjadi tidak berharga lagi dan tidak lagi efektif. Dan kuda-kuda itu pun ditarik, digantikan oleh mesin dan senjata. Tidak lebih. Dan tak ada satu lagi adegan di mana kavaleri muncul, yaitu di dalam Perang Dunia I.
Namun kavaleri umat Islam ini tidak berhasil memberikan pengaruh yang banyak karena dapat dilumpuhkan dengan senapan mesin yang ditaruh di tanah lapang dengan peluru yang begitu banyak. Maka senjata pemusnah yang dulu mampu membunuh pasukan Romawi dan Persia kini dapat dilumpuhkan dan dihabisi seperti tikus yang tidak berdaya. Dan di sini berakhirlah legenda para ksatria Muslim dan sekaligus berakhir dengannya dominasi negara Islam sebagai salah satu kekuatan militer terbesar di dunia. Tapi budaya yang tercipta dari kavaleri akan menciptakan manusia baru di era modern ini. Musuh Islam hanya mengalahkan sesuatu yang dibuat umat Islam di masa lalu, tapi dogma dan nilai-nilai perjuangan umat Islam masih akan tetap ada. Islam tertanam kuat di dalam jiwa, dan dia akan tetap tinggal di dalam hati umat Islam. Ajaran Islam tentang pengorbanan dan cinta mereka untuk wafat sebagai syahid akan tetap ada di hati umat Islam. Dan cepat atau lambat, kita akan mengembalikan lagi kekuatan ksatria-ksatria umat Islam ini. Ini adalah janji Tuhan kepada umatnya, bahwa bumi ini adalah milik Tuhan, dan Dia akan mewariskannya kepada hamba-hambanya yang soleh. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah. Saya Muhammad Izdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.